Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ulangi materi yang pada pertemuan yang lalu ya. Kita bicara tentang elektrolisis. Bicara elektrolisis berarti kita bicara tentang reaksi sel elektrolisis. Bicara reaksi sel elektrolisis berarti kita bicara tentang reaksi redoks. Di reaksi redoks ada dua peristiwa. Ada reduksi dan ada oksidasi. Di reaksi redoks ya kita bicara tentang elektron karena itu berhubungan dengan reduksi dan oksidasi. Jadi di reaksi redoks kita bicara elektron yang berhubungan dengan reduksi dan oksidasi. Di reduksi berarti menangkap elektron. Oksidasi melepas elektron. Nih ya. Jadi saya ulangi, elektrolisis bicara tentang reaksi sel, bicara redoks, bicara elektron, bicara reduksi dan oksidasi. Sekarang elektrolisis terjadi karena adanya bantuan listrik yang bisa menghasilkan reaksi kimia. Elektrolisis dengan bantuan listrik menghasilkan reaksi kimia. Bicara listrik berarti bicara tentang elektron. Kalau bicara reaksi, bicara konsentrasi yang satuannya dalam mol. Jadi listrik dan reaksi kimia, apa sih hubungannya elektron dengan mol? Ya, jikalau satu elektron muatannya sama dengan 1,6 10 pangkat min 19 kolom. Kalau 2 elektron berarti muatannya 3,2 kali 10 pangkat 19 kolom. Sekarang berapa sih elektronnya jikalau muatannya atau Q-nya 1,6 10 pangkat min 17 kolom. Yang kita cari berapa elektronnya, mol elektronnya. Berapa elektronnya berarti kita pakai perbandingan di atas ya. Kalau 1,6 10 pangkat min 19. Berapa sih X jika muatannya 1,6 10 min 17? Berarti X sama dengan 1,6 10 min 17 dibagi 1,6 10 min 19. Ini habiskan ya, naik ke atas berarti 10 min 17 10 pangkat 19. Berarti utang 17 dibagi 19 sisa 2 ya, berarti 100 elektron. Jawabannya 100 elektron. Tuh ya, jumlah muatan kalau kita buat ini kan Q tadi jumlah muatan lah, seandainya ada jumlah muatan sama dengan Q. Kalau jadi untuk mencari elektronnya atau jumlah elektronnya sama dengan Q dibagi Q tadi ya, dibagi 1,6 10 pangkat min 19 kolom. Sekarang kalau cari mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 10 pangkat min 23. Itu hukum Avogadro ya. Jadi kalau misalnya kita cari mol elektron
mol elektron. Berarti Q per 1,6 10 min 19 dibagi 6,02 10 pangkat min 23. Ini kan kita anggap 1 ya, karena kita nggak tahu jumlah partikelnya, kita anggap 1 berarti seper. Kalau ini dikalikan atau dibagikan sama aja. Berarti Q per 1,6 10 min 19 kali 6,02 10 pangkat 23. Maaf, Avogadro 10 pangkat 23. Jadi mol elektronnya didapat perkalian antara kolom dengan Avogadro. Mol elektron ini ya, mol elektron ini biasa disebut Faraday. Biasa disebut Faraday. Faraday jumlahnya Q ini didapatkan, jadi kalau dipakai kolom 96.500. Q bisa dijabarkan jadi I kali T per 96.500. Nah, ini kita bicara elektrolisis, bicara listrik, kita bicara hukum yang berhubungan dengan listrik dan elektrolisis, yaitu Faraday. Sekarang kita ke Faraday. Pasti Faraday ya. Faraday adalah hukum yang menceritakan tentang hubungan antara listrik atau elektromagnetik dengan elektrokimia. Elektromagnetik ya. Dengan elektrokimia. Terutama di elektrolisis. Bicara Faraday berarti bicara reaksi elektrolisis. Otomatis bicara elektrolisis ada reaksi, ada kutub katoda dan kutub anoda. Di kutub katoda dan anoda ada ion-ion yang bereaksi, yang bisa berubah tergantung dari kation atau anion yang bereaksi. Untuk itu jika dalam bentuk logam berarti ada endapan atau ada massa yang terjadi. Karena berhubungan dengan massa, maka jika jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda, bisa hapus dulu ya. Pada elektroda sebanding dengan jumlah zat, jumlah arus yang diberikan atau dialirkan pada zat tersebut. Jadi saya ulangi, kita tadi bicara Faraday tadi sini ya, yang 1 mol elektron, kita bicara Faraday. Faraday adalah suatu hukum yang menggambarkan hubungan antara elektromagnetik dan elektrokimia, khususnya elektrolisis. Bicara elektrolisis berarti bicara reaksi, berarti ada kutub katoda dan anoda. Di kutub katoda dan anoda ada ion-ion yang bereaksi. Jika ion dalam bentuk logam berarti ada endapan. Karena itu ada endapan berarti berhubungan dengan berat. Jadi jika jumlah zat yang dihasilkan pada elektrode sebanding dengan jumlah arus yang dialirkan pada zat tersebut, ini terkena dengan hukum Faraday 1. Yang rumusnya, tadi bicara berat ya, W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Tadi sama dengan mol elektron Faraday ya. Kalau Faraday tadi I kali T.
Bisa juga W dicari dengan rumus E kali F. Atau bisa juga W dicari dengan rumus E dikali kolom per 96.500. W-nya sama dengan berat, ya, berat zat yang diberi satuan gram. E-nya ini berat ekivalen. Rumusnya AR per valensi kalau dia unsur, atau MR per valensi total kalau dia zat. Valensinya total ya. Terus I ini arus dalam satuan ampere, T ini waktu dalam satuan detik. Ya, terus 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron. Jadi yang tadi ya, sama dengan 96.500 kolom. 1 kolom sama dengan 1 ampere dikalikan 1 detik. Ini ada di atas. Ini kalau jumlah zat yang dialirkan pada rangkaiannya hanya 1 zatnya. Tapi jika arus listrik, yang kedua ya, jika arus listrik dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis, yang dihubungkan secara seri jumlah berat zat-zat yang dihasilkan pada tiap-tiap zat pada tiap-tiap elektrode sebanding dengan berat ekivalen zat tersebut. Ini dikenal dengan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2. Jadi rumus hukum Faraday 2, ingat, jumlah berat zat. Berarti kalau seri kan ada 2 ya, berarti W1 banding W2 sebanding dengan ekivalen 1 banding ekivalen 2. W berat zat 1, berat zat 2, berat ekivalen zat 1, berat ekivalen zat 2. Sekarang kita ke contoh soal. Nih ya, saya ke contoh soal. Diketahui ada arus listrik yang dialirkan, elektrolisis, volume. Nggak bisa kiri kamu ya. Diketahui elektrolisis 1 liter, elektrolisis 1 liter CuSO4 dengan elektroda karbon
menggunakan arus sepuluh ampere selama 965 detik. Tentukan. Kalau ditanya masa zat Cu ArCu 63,5, yang B volume O2 yang terbentuk, yang ketiga pH hasil elektrolisis. Nah, ada 3 buah pertanyaan dari soal stoikiometri di atas. Elektrolisis 1 liter CuSO4, elektroda karbon, berarti inert ya. Kamu harus udah bayangin kalau inert itu apa yang terjadi. Arusnya 10 ampere, waktunya 965 detik. Yang pertama kali kita lakukan adalah mencari konsentrasi. Konsentrasi siapa? Konsentrasi elektron. Kenapa konsentrasi elektron? Karena bicara massa. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya data apa-apa untuk mendapatkan massa. Untuk mendapatkan massa kan punya konsentrasi. Konsentrasi nggak bisa didapat dari zat yang mengendap. Karena di zat yang mengendap hanya ada AR. Karena itu kita harus cari konsentrasi di data lainnya. Kita tadi pakai 1 Faraday. Bicara CuSO4 berarti bicara reaksi elektrolisis ya. Bicara elektrolisis berarti bicara redoks. Bicara redoks berarti bicara tentang elektron. Kalau elektron berarti ada elektron yang ditangkap, elektron yang dilepas. Elektron ditangkap dan dilepas harus sama, harus setara. Berarti di katode elektronnya harus sama dengan di anode. Kita cari 1 Faraday tadi kan sama dengan 1 mol elektron. 1 mol elektron. Berarti dapat dari I kali T per 96.500. Masukkan sekarang I-nya 10. T-nya 965 dibagi 96.500. Dapat 0,1 ya, 0,1 mol elektron. Kita dapat 0,1 mol elektron. Kita udah punya modal mol. Sekarang kita buat elektrolisisnya. CuSO4. CuSO4. Ionisasi berarti Cu2 plus SO4 2-. Di katode dia pakai karbon, berarti inert ya. Di katode dia nggak masuk dalam kation di katode, berarti yang tereduksi dia sendiri. Cu2 plus tambah 2 elektron jadi Cu. Sekarang di anoda. Di anoda lihat. Di anoda anionnya ada sisa asam yang punya oksi. Berarti yang teroksidasi bukan dia, yaitu air. Dapat 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Ini reaksi di katode dan anoda. Sekarang dia cari massa zat Cu. Di massa zat Cu ini reaksi katodenya. Tadi kan kita bicara redoks. Bicara redoks berarti elektron yang di katode harus sama dengan elektron yang di anode. Tadi di katode kita udah ngitung berapa mol elektronnya, dapat 0,1 mol elektron. Kita punya mol ini. Sekarang kita bisa cari ini, bisa cari mol Cu sama dengan koefisien Cu banding koefisien elektron kali jumlah mol. Berarti 1 banding 2 kali 0,1 sama dengan 0,05 mol. Ya, massa Cu sama dengan mol kali AR. Berarti 0,05 kali 63,5.
Berapa? 5, 10 min 2, 6, 3. 10 min 1, 63,5 kali 5. 5, 2, 15, 17. 17, tadi berapa? 5, 2, 17, 1 ya. 31, 1, 2, 31, 3,175 ya. Tadi kan ini 02. 2 ditambah 1, 3 kan? Berarti 3,175 gram. Ya, kita dapat jawab pertanyaan yang A. Nah, yang B, volume O2 yang dihasilkan. O2 di anoda. O2 dihasilkan di anoda. Yang ada dari data yaitu mol elektron. Mol elektron di anoda sama dengan di katoda. Karena tadi kan di depan kita bicara dok, mol elektron ditangkap harus sama dengan mol yang diterima. Berarti ditangkapnya segini diterima. Ditangkapnya segini dilepaskan segini. Sama, berarti ini 0,1 mol. Yang ditanya adalah O2. O2 berarti cari mol O2. Mol O2 sama dengan 1/4. 1/4 dikali 0,1. 0,025. Berarti volume O2 sama dengan STP ya. Berarti dikali 22,4. STP. Berarti dikali 22,4. 0,025 dikali 22,4. Dapat satuannya liter. Nanti kalian hitung berapa nilainya. Dah, dapat. Tunggu ya. Berapa nilainya? 0,56 liter. Dapat nilainya. Volumenya 0,56 liter. Ya, dapat yang B, sekarang yang C. pH. pH didapat dari H plus atau OH min. Di katoda dan anoda, di katoda nggak ada, di anoda yang ada. H plus, berarti kita ambil dari ini. Kita ambil dari H plus. Ini yang A, ini yang B, sekarang yang C. Dari H plus, kita cari mol H plus. Mol H plus berarti sama ya. Ini koefisiennya sama, berarti 1/1 dikali 0,1. 4/4 kan sama, 4/4 1 ya. Berarti 0,1 mol. Molnya H plus 0,1 mol. Untuk dapat cari pH kita punya konsentrasi molar. Molar sama dengan mol per volume. Maka kita buat lagi 0,1, volumenya tadi 1 liter di atas. Berarti 0,1. pH sama dengan min log H plus. Ini saya buat 10 min 1 sama ya. Berarti min log 10 pangkat min 1. Berarti pH-nya 1. Udah selesai soal yang pertama. Ini cara mencari masanya, cara mencari volumenya, cara mencari pH-nya jikalau soal seperti itu. Sekarang saya contohkan soal yang seri. Kita buat seri. Contoh soal yang kita buat seri. Ini yang hanya satu ya. Dan kita buat seri. Kalau kita buat seri, berarti kita gambar ya. Gambar bagan. Gambar bagan, 3 bagan sel elektrolis. Saya buat 3 buah bagan.
positifnya kan. Ini NaCl. Elektroda yang dipakai elektroda karbon. Ini CuSO4, elektrodanya Cu. Ini AgNO3. Elektroda yang dipakai Ag. Ya. Tiga buah rangkaian elektrolisis. Sekarang yang ditanya persamaan elektrolisis, persamaan sel elektrolisis. Pada bagian 2. Yang kedua, jika massa Ag yang dihasilkan (10,8 gram), hitunglah massa Cu yang dihasilkan. Pada keadaan yang sama, ArAg 108, ArCu 63,5. Ya, sekarang kita buat, lihat ada 3 buah persamaan reaksi elektrolisis. Ada NaCl, CuSO4, dan AgNO3. Ketiga-tiga reaksi dengan menggunakan elektroda yang berbeda ya. Menggunakan elektroda yang berbeda. Di NaCl pakai karbonnya elektroda, karbon. Kalau di CuSO4 pakai Cu, di AgNO3 pakai Ag. Yang minta yang kedua, berarti kita buat sel elektrolisis pada bagian yang kedua. Ingat, dia pakai Cu. A CuSO4, Cu2 plus SO4 2-. Lihat yang di katode. Yang direduksi dia sendiri karena tidak ada pada aturan katode. Cu2 plus tambah 2 elektron jadi Cu. Sekarang ini di anoda. Di anoda ada sisa asam oksi, tapi elektroda dipakai Cu, berarti Cu itu sendiri yang bereaksi. Cu2 plus tambah 2 elektron. Habis. Berarti sisa Cu yang dua-duanya dalam wujud padat. Yang B sekarang. Jika yang B berarti dihubungkan seri ya. Kalau dihubungan seri, karena pakai AgNO3 berarti kita harus reaksi elektrolisis dulu Ag-nya. AgNO3. Berarti Ag plus tambah NO3-. Lihat elektroda yang pakai Ag. Jadi hati-hati, di katoda Ag plus tambah elektron jadi Ag. Di anoda yang bereaksi dia sendiri berarti Ag jadi Ag plus tambah elektron. Habis. Berarti sisa Ag solid, Ag solid. Itu ya, dalam keadaan sama. Dia dua-duanya mengendap. Berarti WAg sama dengan WCU. Ya kan? Karena sama keadaannya. Kita buat sekarang WAg-nya berapa? WAg-nya 10,8. ArAg-nya sama dengan 108/1. WCU kita nggak tahu, yang ditanya. ArCu
63,5, valensinya 2, berarti 31,75. 31,75. Kita masukin berarti ya di rumusnya. WAG banding WCU, EAG banding ECU. Masukin 108 sama dengan EAG-nya, 18 ya, 108 X per 31,75. Maka X sama dengan 31,75 dikali 10,8 dibagi 108. Dapat. Ini kita majuin. Majukan bisa nggak? Ini kemari, ini habis. Tapi ini maju. Sama aja kan? Berarti 3,175 gram. Inilah massa CU yang mengendap, yang sama keadaannya dengan AG. Selesai penjelasan saya tentang materi Faraday, baik hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan melihat stoikiometrinya. Ada latihan, ya, latihannya kamu kerjakan di buku latihan di LKS kimia yang uji kompetensinya tentang hukum Faraday. Pilihan gandanya kamu ambil nomor genap, esainya kamu ambil nomor ganjil. Saya ulangi lagi, ada tugasnya mengerjakan latihan uji kompetensi tentang hukum Faraday. Kerjakannya di buku latihan, pilihan ganda yang nomor genap, esainya nomor ganjil. Kumpulkannya di Moodle, kumpulkannya seminggu setelah pertemuan hari ini. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.